Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa kalian tonton video ini ya kan ya. Semoga saja selalu kita yang diberikan namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling utama. Apa itu kesehatan paling utama? Iya betul sekali, kesehatan kantongi. Nah sama seperti biasanya ya kan, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang jarak tanam pada kebun sawit, kira-kira seberapa besar sih pengaruh jarak tanam untuk hasil panen pada kebun sawit milik kita? Dan berikut ini merupakan penjelasan secara detail dan lengkap, namun yang paling gampang lah pokoknya untuk aku sampaikan kepada kawan-kawan yang nggak suka bebelit-belit ya kan. Jadi kali ini aku bakalan ngasih penjelasan secara lengkap tentang mengapa jarak tanam sawit itu sangat mempengaruhi hasil panen sawit kita di masa depan. Nah, jadi untuk yang pertama kita itu harus mengenali apa itu jarak tanam sawit ya kan. Jadi jarak tanam sawit adalah jarak antar pohon sawit yang ditanam di kebun. Nah, misalnya satu pohon sawit ke pohon sawit lainnya bisa berjarak 8 meter ataupun 9 meter, atau biasanya juga kita bilang ya kan 8 kali 9 ataupun 9 kali 9 meter. Nah, jadi hal ini tergantung sama kondisi tanah dan luas kebun. Jarak tanam ini bukan dibuat asal-asalan ya kan kawan. Jadi justru menentukan seberapa baik pohon bisa tumbuh dan berbuah. Jarak tanam ini penting ya kan. Jadi kalau kita salah-salah letak jarak tanamnya, asal-asalan, itu akan mempengaruhi hasil dalam jangka panjang kebun sawit milik kita. Nah, jadi kalau jarak tanamnya itu terlalu rapat, apa dampaknya kan? Jadi kalau jarak tanamnya itu terlalu dekat ya kan, ini akan menjadi salah satu kesalahan umum di kebun sawit. Kalau pohonnya ditanam terlalu rapat, maka akibatnya yang paling pertama yakni kompetisi antar sawit itu akan menjadi saling berebut sinar matahari. Karena sejatinya sawit membutuhkan cahaya penuh untuk berfotosintesis ataupun proses membuat makanannya. Jadi kalau terlalu rapat, daun saling menaungi, maka pohon sawit akan menjadi kekurangan cahaya dan hasilnya nantinya buahnya akan mengecil atau bahkan tidak keluar buahnya sama sekali. Nah, kemudian ya kan, kalau terlalu dekat maka akar saling berebut makanan dan air. Setiap pohon sawitnya akan memperebutkan makanan dan air karena akar sawit itu sangat luas ya kan kawan. Nantinya juga akar sawit itu akan berebut yang namanya unsur hara. Nah, jadi kalau udah berebutan kayak gitu ya kan, maka yang terjadi adalah pertumbuhan menjadi lambat. Nah, kemudian jika kita terlalu rapat ya kan, maka terlalu lembab ya kan, dan terlalu rawan penyakit karena cahaya itu susah masuk ya kan, udara di bawah jadi lembab. Jamur dan penyakit lebih mudah menyerang ya kan, terutama di pelepah bawah ya kan. Nah, kemudian kalau terlalu rapat itu juga hasil buahnya menjadi lebih sedikit dan tidak seragam. Nah, begitulah kira-kira kalau jarak tanamnya itu terlalu dekat. Nah, jadi kalau jarak tanamnya terlalu jauh, apa akibatnya? Nah, berikut ini ya kan, aku kasih tahu apa akibat dari jarak tanam terlalu jauh. Jadi sebaliknya, kalau jarak tanamnya terlalu lebar ya kan, terlalu luas gitu ya kan, pohon memang tumbuh besar dan subur, tapi jumlah per hektarnya jadi sedikit. Misalnya idealnya bisa ditanam 143 pohon per hektar. Kalau jaraknya terlalu jauh bisa menjadi cuma 100 pohon ya kan. Artinya total buah sawit yang dipanen juga berkurang. Nah, kemudian kalau terlalu jauh ya kan, tanah di antaranya kosong dan tidak efisien ya. Jadi ruang kosong itu tidak terpakai, padahal tanah itu bisa menghasilkan lebih banyak kalau diatur dengan jarak tanam yang pas. Nah, jadi ya kan, jarak tanam yang ideal itu merupakan kunci keseimbangan untuk kebun sawit milik kita. Karena tujuan utama jarak tanam ideal adalah menjaga keseimbangan antara jumlah pohon dan kualitas tumbuhnya. Untuk sawit pada umumnya jarak yang paling ideal itu adalah 9 meter kali 9 meter dalam pola segitiga sama sisi. Nah, kalau menggunakan jarak tanam seperti itu maka hasilnya sekitar 143 pohon per hektarnya.
akarnya. Dengan jarak ini maka cahaya matahari menjadi cukup, akarnya punya ruang yang luas, pohonnya akan tumbuh seragam serta panen maksimal dan menghasilkan buah yang sehat. Nah, kesimpulan mudahnya, kalau mau hasil sawit bagus, banyak dan tahan lama, maka jarak tanam itu ibarat aturan tempat duduk di kebun. Kalau terlalu rapat maka rebutan ya kan, kalau terlalu jauh juga menjadi mubazir. Menanam dengan jarak yang pas membuat pohon tumbuh lebih optimal, menghasilkan buah besar dan panen lebih stabil dari tahun ke tahun. Nah, jadi kawan-kawan, jangan pernah menyepelekan yang namanya jarak tanam antar sawit ya kan, itu penting sekali ya kawan-kawan. Nah, kalau kayak gitu mungkin ini aja video yang bisa aku sampaikan. Kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan, dadah.